Teorema Fermat adalah metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat n yang besar. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang teorema Fermat, perlu kita ketahui teorema pendukung berikut ini, yang berbunyi, jika FPB dari M dan A sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A hingga M kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga M kurang 1. Teorema tersebut dapat diartikan bahwa jika FPB dari M dan A sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen dengan modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A, 3A hingga M kurang 1A. Akan tetapi, hal yang perlu kita ingat bahwa untuk setiap bilangan bulat akan kongruen dengan modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga M kurang 1. Sebagai contoh misalnya, jika P sama dengan 7 dan A sama dengan 3, maka FPB dari 7 dan 3 sama dengan 1, sehingga dapat ditulis 3 pangkat 7 kurang 1 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 1, atau sama dengan 729 kurang 1 sama dengan 728. Sehingga kita dapat memperoleh 7 membagi 728 atau dapat ditulis dengan 729 kongruen dengan 1 modulo 7. Selanjutnya, teorema Fermat kecil yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang bilangan prima P dan bilangan bulat A sedemikian sehingga FPB dari A dan P sama dengan 1. Berdasarkan teorema yang pertama tadi, maka akan diperoleh residu-residu terkecil modulo P yang merupakan suatu permutasi dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga P kurang 1. Sehingga hasil kalinya juga akan kongruen dengan modulo P. Karena P dan P kurang 1 faktorial saling prima, maka kita dapat menyelenyapkan P kurang 1 faktorial, sehingga dari kekongruenan terakhir ini akan diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, untuk teorema Fermat berbunyi, untuk setiap bilangan bulat A serta P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang bilangan prima P dan sebarang bilangan bulat A, maka FPB dari A dan P sama dengan 1 atau FPB dari A dan P sama dengan P. Jika FPB dari A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2 atau teorema Fermat kecil diperoleh bahwa A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, apabila kedua ruas dikalikan dengan A, maka akan diperoleh A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Namun, jika FPB dari A dan P sama dengan P, maka P membagi A, sehingga A kongruen dengan 0 modulo P, dan A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Sehingga, jika FPB dari A dan P sama dengan 1, ataupun FPB dari A dan P sama dengan P, maka akan diperoleh A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Sebagai contoh misalnya A sama dengan 5 dan P sama dengan 4, maka FPB dari 5 dan 4 sama dengan 1, atau P tidak membagi 4. Dengan demikian, diperoleh 5 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3 atau sama dengan 125. Maka, berdasarkan teorema Fermat kecil atau teorema 6.2, berlaku 125 kongruen dengan 1 modulo 4. Selanjutnya, berdasarkan teorema Fermat atau teorema 6.3, maka berlaku 5 pangkat 4 sama dengan 625, sehingga 625 kongruen dengan 5 modulo 4. Selanjutnya, teorema Wilson berbunyi
Apabila P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P kurang 1. Untuk pembuktiannya, misalnya R adalah suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P, maka diperoleh R kuadrat kurang 1 kongruen dengan 0 modulo P. Selanjutnya R kuadrat kurang 1 kita jabarkan, sehingga dari perkongruenan terakhir diperoleh P membagi R tambah 1 atau P membagi R kurang 1. Maka diperoleh R tambah 1 kongruen 0 modulo P atau R kurang 1 kongruen 0 modulo P. Selanjutnya dijabarkan. Dari hasil penjabarannya, karena R merupakan suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P, maka R merupakan residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P kurang 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P.